Halo Sobat Sosial, detik-detik pencairan semakin dekat. Karena itu saya akan memberikan informasi tentang cara menghitung bantuan sosial untuk tahap yang ketiga di bulan Juli. Karena masih banyak yang bertanya terkait tentang cara menghitung bantuan sosial PKH jika mempunyai banyak komponen, apalagi memiliki lebih dari 4 komponen. Bagaimana sih cara menghitung bantuan sosial PKH-nya? Nah, karena itu Sobat Sosial, simak terus informasi ini sampai tuntas sehingga tidak gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara menghitung bantuan sosial PKH di tahap yang ketiga tahun 2021. Karena masih banyak KPM yang bertanya bagaimana sih cara menghitung bantuan sosial PKH jika misalnya memiliki lebih banyak komponennya atau misalnya lebih dari 4 komponen. Bagaimana sih sebenarnya cara menghitung bantuan sosial PKH untuk tahap yang ketiga di bulan Juli tahun 2021. Nah Sobat Sosial, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat ataupun video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, tentunya kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, kita ketahui bersama bahwa bantuan program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan sosial tunai yang bersyarat yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau biasa disebut dengan KPM. Nah, Sobat Sosial, tentunya program PKH ini mempunyai syarat dan kriteria. Nah, syarat dan kriteria yang dimaksud ini yang pertama adalah warga miskin yang sudah terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa disebut dengan DTKS. Nah, selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah jika misalnya Sobat Sosial itu mempunyai komponen PKH. Nah, komponen PKH ini yang dimaksud ini adalah untuk diketahui ada 3 komponen PKH dan 7 kategori. Nah, komponen yang pertama adalah komponen kesehatan dengan 2 kategori, yaitu kategori ibu hamil dan balita. Selanjutnya, komponen pendidikan memiliki 3 kategori, yaitu anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, untuk komponen kesejahteraan sosial memiliki 2 kategori, yaitu lansia 70 tahun dan cacat berat atau disabilitas. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan cara menghitung bantuan sosial PKH jika memiliki banyak komponen, perlu Sobat ketahui bahwa perhitungan bantuan sosial tahun 2021 adalah sebagai berikut. Jadi Sobat Sosial, sebelum kita menghitung cara menghitung bantuan sosial PKH,
ada aturan terbaru tahun 2021 yang pertama bahwa yang dibantu di dalam komponen PKH itu maksimal 4 kategori ya, 4 kategori sehingga tidak semua misalnya di dalam satu keluarga memiliki misalnya 6 kategori, tentunya tidak semua akan mendapatkan bantuan PKH. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kategori ibu hamil itu dibatasi maksimal kehamilan yang kedua. Jadi jika misalnya sudah hamil yang ketiga, itu tentunya tidak akan dibantu. Dan selanjutnya untuk kategori balita juga dibatasi maksimal 2 anak balita. Jadi jika misalnya punya 3 anak balita, hanya 2 anak balita yang dibantu. Nah selanjutnya untuk komponen pendidikan, anak SD 1, anak SMP 1, anak SMA juga 1. Jadi jika misalnya di dalam keluarga memiliki 2 anak SD, hanya 1 yang dibantu. Jika memiliki 2 anak SMP, hanya 1 yang dibantu. Dan jika memiliki 2 anak SMA, juga hanya 1 yang dibantu. Selanjutnya, untuk komponen kesejahteraan sosial, lansia jika memiliki 2 orang di dalam rumah tangga, hanya 1 yang dibantu. Dan selanjutnya untuk disabilitas juga sama, jika memiliki 2, hanya 1 yang dibantu. Nah, itulah dasar perhitungan bantuan sosial PKH. Selanjutnya, bagaimana sih ketika misalnya di dalam keluarga memiliki banyak kategori, misalnya memiliki 5 atau sampai 7 kategori di dalam rumah tangga. Nah, perhatikan dan simak bagaimana sih cara menghitungnya. Jadi sekali lagi sebelum menghitung, kita menggunakan dasar yang pertama, hanya 4 kategori yang dibantu. Selanjutnya yang kedua, adanya pembatasan-pembatasan tadi soal komponen PKH, misalnya komponen kesehatan dibatasi tadi maksimal 2 untuk komponen kesehatan, dan komponen pendidikan dan kesejahteraan sosial juga dibatasi masing-masing 1 saja kategorinya. Dan yang ketiga adalah bantuan yang dibantu itu adalah bantuan yang paling besar ya, yang paling besar jumlah bantuannya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Misalnya jika di dalam keluarga memiliki anak balita 1, anak SD 1, anak SMP 1, anak SMA 1. Dan cara menghitungnya seperti ini. Anak balita 750, anak SD 225, anak SMP 375, anak SMA 500.000, sehingga di total menjadi 1.850.000 rupiah. Nah, itu jika memiliki 4 kategori di dalam rumah tangga, yaitu balita, anak SD 1, SMP 1, dan SMA 1. Nah, bagaimana misalnya jika di dalam rumah tangga memiliki banyak komponen? Misalnya di dalam rumah tangga memiliki 2 anak balita, 2 anak SMP, dan 2 anak SMA misalnya. Berarti ada 6 anaknya. Memiliki 2 balita, 2 anak SMP, dan 2 anak SMA. Nah, jadi sekali lagi perhitungan bantuan untuk balita maksimal 2 anak ya. Selanjutnya untuk pendidikan itu dibatasi anak sekolah hanya 1 saja. Nah, itu artinya dengan aturan 4 kategori yang dibantu dan perhitungan bantuan yang terbesar, sehingga yang diambil yang pertama adalah balita 2 orang dan 1 anak SMP dan 1 anak SMA, sehingga menjadi total 4 kategori. Sehingga 2 anak SMP yang 1 dan SMA itu tidak dibantu. Jadi yang dihitung adalah 2 anak balita, 1 anak SMP, dan 1 anak SMA. Sehingga kalau total 750 ditambah 750 ditambah 375 ditambah 500.000, totalnya adalah 2.375.000. Nah,
itu cara perhitungan bantuan sosial PKH jika memiliki lebih banyak komponen. Nah, bagaimana misalnya, satu kali lagi saya akan coba ajarkan bagaimana misalnya jika memiliki 2 anak balita, 2 anak SD, 2 anak SMP, 1 anak SMA, dan 1 orang lansia. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana jika memiliki 2 anak balita, 2 anak SD, 1 anak SMP, 1 anak SMA, dan 1 orang lansia. Nah, sekali lagi kita berdasarkan aturan mainnya. Misalnya yang pertama, maksimal yang dibantu adalah 4 kategori, dan yang dihitung bantuan sosialnya adalah yang paling besar jumlahnya. Jadi kalau diurutkan, jumlah yang paling besar dibantu yang pertama itu adalah ibu hamil dan balita, jumlahnya 750. Selanjutnya lansia dan disabilitas, jumlahnya 600.000. Selanjutnya SMA, jumlahnya 500.000, SMP 375, dan anak SD 225. Nah, sehingga yang akan dihitung itu anak SD tidak masuk, anak SMP juga tidak masuk karena kecil bantuannya. Jadi yang dibantu adalah anak balita 2 orang, lansia 1 orang, dan SMA 1 orang. Sehingga SMP dan SD itu tidak dibantu. Yang dibantu adalah jumlah bantuan yang paling besar dan mengikuti aturan 4 kategori, dan kalau tadi saya katakan ada maksimal 2 anak balita, sehingga 2 anak balita itu masuk dalam hitungan. Jadi kalau kita hitung 2 anak balita 750 ditambah 750 ditambah anak SMA 500.000 ditambah lansia 600.000, sehingga total jumlahnya menjadi 2.600.000 rupiah. Nah, sobat sosial, demikianlah cara menghitung bantuan sosial PKH yang terbaru di tahun 2021 untuk proses pencairan PKH di tahap yang ketiga di bulan Juli mendatang nantinya. Nah, sobat sosial, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH.